Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita masih akan membahas soal berita yang lagi hangat hari ini, soal Najwa Shihab yang berkunjung kepada Pak Jokowi, yang kemudian mendapatkan tangkapan dari pegiat sosial media, para pengamat politik tentang kedatangan Najwa ini. Yang katanya, ya dulu Anda mengatakan ini dan itu kepada Pak Jokowi, sekarang Anda sudah siap menjadi ternak Mulyono? Kita akan bahas dulu video teman-teman. Let's go. Najwa Shihab, ternak Mulyono, pedas. Netizen pemilik akun pecel lele ini menyindir keras jurnalis Najwa Shihab usai beredar videonya berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Coba kita lihat. Mbak Najwa ternak Mulyono ke rumah Pak Jokowi soalnya. Bazar Mulyono Mbak Najwa. Atau Mbak Najwa ke Solo? Nebeng siapa Mbak Najwa? Nebeng siapa? Mbak Najwa ternak Mulyono. Mbak Najwa. Kan saya sudah bilang pasti akan mendapatkan respon dari netizen yang beragam. Karena pandangan publik di mata pandangan Najwa di mata publik hari ini tuh benar-benar ya nggak baik teman-teman ya. Selesai dia mencetus peringatan darurat demokrasi yang menyebabkan begitu banyak kekacauan, demo-demo yang merugikan negara teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya? Dia mengatakan Pak Jokowi nebeng pesawat TNI. Nah itu kan gimana itu ceritanya? Itu kan banyak yang marah kepada Najwa, dan kini dia berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Ada apa? Ada maksud terselubung apa ya? Profesor Egy Sujana beri pelajaran buruk buat umat Islam di Indonesia. Di depan publik dia ancam bunuh seorang dokter Kristen cuman karena beda pendapat. Egy Sujana itu kan sealiran sama Rizik Shihab. Egy Sujana itu kan ternak-ternak onta yang itu berjuang untuk apa? Berjuang untuk jasa palsu Jokowi yang buktinya nggak ada. Ya pantaslah orang seperti mereka ini orang-orang yang gila dengan radikalisme teman-teman. Ini terjadi pas Egy hadir sebagai pembicara di sesi dialog lintas agama yang diadakan Forum Arimatea secara live di YouTube 6 Februari lalu. Dialog itu bertema Tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Di situ hadir perwakilan Islam dan Kristen. Dari pihak Islam ada Egy dan Ustadz Syamsul Arifin. Dari pihak Kristen ada Pendeta Muriwali Yanto Matalu dan Dr. Moses Wibowo. Dalam diskusi yang berlangsung 4 jam, Egy bikin kontroversi dengan bilang konsep Tritunggal itu kontradiktif. Jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari 3 pribadi yang berbeda? Bapa, Anak, dan Rohul Kudus, ucap Egy. Dia juga mempertanyakan kenapa Yesus yang dianggap... Kita nggak membahas, tapi semuanya mempunyai pandangan dan pendapat masing-masing teman-teman. Dalam dialog, dalam debat seperti itu berbahas soal logika nggak apa-apa. Tapi ya kok ada dia mau ancam membunuh pendeta tersebut seperti Rizik ya? Karena kalah debat mau membunuh karena kalah debat. Itulah menunjukkan kebodohan orang seperti Egy Sujana nggak pantas dipanggil dalam debat dialog tentang agama dan sebagainya. Nggak pantas. Orang yang punya cara berpikir teroris seperti itu teman-teman, Egy Sujana ini. Apa ini? Kritik tergantung mana kawan. Saatnya sembunyi setelah teriak oligarki. Percaya gak percaya partai satu ini sebelumnya teriak oligarki. Tapi kalau kasusnya kawan sendiri tiba-tiba sembunyi. Biasanya, kader banteng paling depan kalau bicara soal ketimpangan dan rakyat kecil. Tapi anehnya, saat pagar laut di Bekasi bikin nelayan kehilangan akses ke laut, mereka malah diam. Kenapa? Karena proyek ini dikerjakan kader mereka sendiri. Coba kalau lawan politik yang main, pasti udah ada demo berjilid-jilid. Belum lagi Kek Lido, mega proyek seluas hampir 1 kota yang sudah terbukti merusak lingkungan. Danau Lido jadi dangkal dan Sudah, tenang Pak, masyarakat sudah mengerti kok mereka ya. Najwa Shihab jadi saksi. Najwa Shihab sudah melihat sendiri fenomena rakyat berdatangan setiap hari ke kediaman Pak Jokowi. Jadi yang menciptakan isu hoax tentang kunjungan masyarakat kepada Pak Jokowi adalah settingan gigit jari. Rasanya ini pemandangan yang hampir setiap hari kita lihat di kediaman pribadi Pak Jokowi. Puluhan warga berdatangan sekedar untuk menyapa, bersalaman, dan berfoto dengan Pak Jokowi.
Tidak hanya pengunjung biasa sebetulnya. Pejabat juga kerap kali datang ke kediaman Pak Jokowi. Sebutlah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Ari. Kedatangan pejabat mantan Menteri Pak Jokowi yang sekarang menjadi Menteri di pemerintahan akhirnya memang menimbulkan spekulasi soal cawe-cawe Pak Jokowi katanya. Paham sekarang kalian? Paham kan Anda Nana? Ya, saya pikir juga ya, saya nggak mau ungkit-ungkitin lalu. Ya Najwa, kalau Anda mau dekat sama Pak Jokowi, mengambil kembali simpati masyarakat, ya wes lah. Anda kan sudah paham sekarang kan, kalau Anda menyerang orang baik, yang akan Anda dapatkan adalah hal yang tidak baik. Mungkin Najwa sudah tobat dan sudah menjadi ternak Mulyono sekarang. Najwa siap datang ke Solo, gua kaget melihat video dari orang, ya. Kok bener ya, Mbak Najwa siap datang ke sana mewawancari Pak Jokowi. Jangan bentar-bentar lagi Mbak Najwa ya, bentar lagi nih. Anda pasti dikatain termul, settingan. Karena sekarang narasinya sudah beredar tuh, ya, bahwa disetting lah inilah dan itu. Termul. Mungkin sama Chef Arnold juga kemarin datang disetting kayaknya. Tapi ternyata malah bukannya makin sepi gitu kan, tapi malah makin banyak. Ini luar biasa loh. Fenomena ini belum terjadi di mantan presiden sebelumnya. Luar biasa. Belum pernah terjadi. Ya kalau dikatakan settingan, ya pasti settingan lah. Masa gak ada yang disetting? Semuanya disetting. Cuman settingan siapa dulu nih? Kalau settingan manusia sama Tuhan beda. Settingan manusia ya paling pakai masker, sorot kamera, mukanya ditutup. Itu Chef Arnold, dia ceria-ceria aja tuh ibu-ibu. Ya, berarti itu settingan siapa kira-kira? Settingan Tuhan. Nah, kalau settingan setuju Tuhan, Bang, setuju. pasti memberikan fakta dan realitas yang ada tuh. Sedangkan settingan manusia nih kadang-kadang pakai masker, kesorot kamera, ditutup mukanya, takut ketahuan ya kan. Dan sampai sekarang nih belum sepi tuh yang datang ke rumah Pak Jokowi. Berarti semakin dihujat nih orang ya, malah semakin banyak yang datang. Berarti yang salah siapa kira-kira? Dari dulu ini kelakuan-kelakuannya buzzer-buzzer yang gak suka sama Pak Jokowi, menyerang itu justru malah makin banyak yang suka. Harusnya ya. Kenapa Pak Jokowi semakin diinjak, semakin melambung tinggi teman-teman ya. Semakin difitnah, Pak Jokowi semakin populer. Itu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan Pak Jokowi yang kita lihat hari ini. Ya, kenapa itu kunjungan kepada Pak Jokowi semakin hari semakin membludak, semakin banyak? Karena beredar buzzer yang dibayar 250.000 untuk coret di tembok-tembok setiap daerah adili Jokowi. Masyarakat tiba-tiba memberikan perlawanan dengan mereka nggak membalas dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak bagus, tapi mereka membalas dengan menunjukkan kecintaan mereka kepada Pak Jokowi, menunjukkan atau membantah bahwa masyarakat tidak ingin mengadili Jokowi, tapi masyarakat ingin mengunjungi Jokowi, mengungkapkan rasa cinta mereka kepada beliau. Nah, silahkan kalian fitnah Jokowi semau kalian. Pak Jokowi akan semakin dicintai rakyatnya. Masih percaya? Dialog lintas agama. Lihat orang ini, aku nggak mau bahas soal orang ini ya. Ini udahlah teman-teman, next aja. Akhirnya terungkap nih pesan khusus Jokowi ke Gibran di pemerintahan Prabowo. Jadi setelah purna tugas sebagai presiden, kita mungkin nggak begitu banyak tahu soal komunikasi Pak Jokowi dengan putranya Gibran Rakabuming Raka yang kini jadi wakil presiden Prabowo. Tapi dalam wawancara khusus Najwa Shihab dengan Pak Jokowi, hal itu kini terungkap. Di kesempatan itu Pak Jokowi bilang bahwa Gibran tidak pernah berbicara dengannya dalam konteks pemerintahan selama menjabat wapres. Termasuk meminta masukan, Pak Jokowi bilang bahwa Gibran tidak pernah meminta masukan padanya berkaitan dengan politik maupun pemerintahan. Tapi Pak Jokowi memberi pesan khusus kepada putranya Gibran yang sedang mengemban tugas sebagai orang nomor 2 di Republik Indonesia. Beginilah pesannya. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon. Ojo kemajon. Itu aja. Ojo kemajon. Artinya jadi maksudnya harus ya karena jangan melebihi, ya, jangan berlebih-lebihan. Iya, karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Ya itu udah.
Jadi jangan menonjolkan diri gitu ya Pak Ojo Kemajo. Akhirnya terungkap nih pesan. Oh mungkin itu sudah dapat nasihat dari Pak Jokowi ya. Ya mungkin sebagai anak muda Gibran ingin menunjukkan bahwa dia ingin kerja teman-teman. Tapi Pak Jokowi mengatakan ojo kemajon, sabar dulu, jangan nanti diperintah Pak Prabowo baru bergerak. Ya kita lihat mungkin Gibran soal lapor Mas Wapres ya teman-teman ya. Tapi sesuai dengan konstitusi mendapatkan pesan dari Pak Jokowi, jangan terlalu menonjol dulu ya. Sekalipun masyarakat ingin melihat gebrakan dari Gibran ya, tapi ya presiden sekarang pasti Pak Prabowo. Nanti kalau udah jadi presiden mungkin bisa. Kalian percaya kerja presiden? Saya percaya sih. Melihat elektabilitas masyarakat kepada Pak Jokowi, pasti masyarakat juga akan percaya kepada anaknya ya. Bagaimana pendapat kalian semua teman-teman? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya mau pamit dulu, see you on the next video guys and God bless. Bye.